Saudara, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tapi kalau kita melihat beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini, ada kejadian bunuh diri di Jakarta Utara, kemudian ada peristiwa seorang ibu yang tega membunuh anaknya karena mengidap skizofrenia. Dua peristiwa ini menjadi contoh kecil di Indonesia bahwa sesuatu yang berkaitan dengan mental, kesehatan mental ini masih menjadi perhatian serius, PR serius bagi pemerintah negara Indonesia. Untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa bersama-sama bersinergi mengatasi permasalahan mental health atau kesehatan mental ini. Saya pada kesempatan kali ini akan berdiskusi bersama dengan Muhammad Iqbal, PhD, yang juga merupakan psikolog dari Rumah Konseling. Mas Iqbal, selamat siang. Apa kabar, Mas? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reno. Waalaikumsalam. Mas Iqbal, saya tadi di awal sekali udah kasih dua contoh peristiwa ya, di bunuh diri di Ya, Jakarta Utara dan juga pembunuhan di Bekasi yang ternyata ini karena ada pengidap skizofrenia. Semuanya berkaitan ya, dengan mental. Catatan ya, utamanya di sini seperti apa sebagai psikolog? ya. Saya kira memang yang perlu kita dalami adalah kenapa. Dalam berbagai teori bunuh diri dalam perspektif psikologi, salah satunya adalah tekanan hidup, ya, termasuk juga masalah dengan kesehatan mental. Apa sekarang yang menjadi pemicu? Beberapa kasus seperti terjadi di Malang, guru yang bunuh diri itu karena pinjaman online misalnya. Nah, pinjaman online, judi online, ya, game online, ini semua sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental. Jadi saya menduga ini semuanya terkait dengan beban hidup. Tetapi dalam beberapa kasus saya dapati beban dan tekanan hidup ini bukan soal kekurangan, benar-benar kekurangan, tapi Hmm. juga ada dengan lifestyle, soal gaya hidup. Di mana orang saat ini demi gaya, demi nama baik, demi harga diri, akhirnya terjebak dengan apa yang disebut dengan istilah besar pasak daripada dia. Yang kedua, kesehatan mental juga ini menjadi perhatian kita. Ini juga berkaitan dengan pola asuh. Ya, bahkan ada juga mengatakan sebagian berhubungan dengan faktor genetik. Tapi saya melihat masalah skizofrenia ini sampai sekarang banyak orang yang sulit menebaknya. Tetapi kita melihat ini berhubungan dengan pola asuh, ini berhubungan dengan masalah apa namanya coping style, ya, cara mengatasi masalah, dan juga soal masalah life skill, kemampuan untuk hidup, ya, skill dalam hidup. Apa itu contohnya? Berlapang dada, sabar, kontrol diri, kemudian dia akhlak, sikap, dan termasuk juga masalah kognitif, pola pikir, ya. Orang yang perfect misalnya itu lebih cenderung dia stres. Kenapa? Karena dia Hmm. menginginkan sesuatu itu seperti sempurna. Padahal kesempurnaan itu di dunia nggak ada. Yang ada itu milik Tuhan, kesempurnaan itu misalnya. Tapi ada orang yang pengen detail, perfect, akhirnya menimbulkan masalah tekanan pada dirinya sendiri. Dialah yang menekan dirinya. Oke, jadi oke, baik. Jadi tekanan itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena dari luar. Tapi kan juga ada potensi tekanan itu muncul dari luar juga, Mas Iqbal. Betul, dari dalam dan luar, ya. Kadang-kadang ada Hmm. orang yang tekanannya besar, tapi karena dia kontrol dirinya bagus, sikapnya bagus, soft skillnya bagus, life skillnya bagus, dia tidak terlalu membawa baper, ya. Tapi ada orang yang tekanannya kecil, tetapi dampaknya besar ke mentalnya. Ini berhubungan dengan pola asuh. Makanya sekarang banyak remaja-remaja kita itu juga mengalami kepribadian apa yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, di mana mereka tidak pernah dimarahi, selalu disanjung-sanjung, terlalu dilindungi. Akhirnya mereka apa? Nggak punya empati, nggak punya rasa bersalah bila melakukan kesalahan, ingin selalu mendapatkan pujian dari orang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia memiliki masalah dengan kepribadiannya. Jadi ini semuanya sangat berhubungan. Makanya dalam konteks ini, saya melihat sebenarnya kita harus mencegah. Belum lagi kita bicara self-harm, ya, orang-orang yang menyakiti dirinya ketika menghadapi punya masalah. Ya, jadi yang diperlukan sama seperti kalau kesehatan fisik, kalau ada orang tabrakan, ada kecelakaan, maka kita menyiapkan P3K, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di psikologi ada namanya PFA, Psychological First Aid, pertolongan pertama psikologi ketika ada orang punya masalah. Contoh, putus pacar, bercerai, kemudian tadi tekanan kerja, konflik dengan orang tua ataupun dengan rekan kerja atau dengan atasan.
Mereka memerlukan first aid. Apa bentuk first aid-nya? Yaitu didengarkan. Nah, didengarkan ini, saat ini saya melihat layanan psikologi itu sangat eksklusif, mahal. Karena memang berat menjadi seorang psikolog konselor, itu berat, mendengarkan orang berjam-jam, ya. Lalu kadang-kadang orang-orangnya juga kurang empati gitu ya. Itu akhirnya memang layanan ini mahal. Untuk itu kita kalau first aid itu tidak perlu harus bertemu langsung, saya kira. Tetapi kita bisa lakukan dengan online. Di era digital sekarang, akses ini yang kita perlukan. Nah, ini bisa dilakukan siapa? Bisa pemerintah yang pertama. Ya, pemerintah bisa memberikan layanan ini 24 jam karena kadang-kadang orang punya keinginan bunuh diri itu bukan nggak mengenal waktu. Kadang-kadang dia sudah ingin lompat, lalu dia melihat hotline ini, lalu dia hubungi bagaimana apa yang harus saya lakukan. Semua orang membenci saya malu karena rumah saya dikejar debt collector misalnya. Saya malu karena orang tua saya mengusir saya. Nah, Nah, itu Mas perlu Iqbal, first aid. nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Ketika orang harus konseling sebagai first aid-nya dia ya, supaya tidak terlalu bertambah, memuncak begitu depresinya. Tapi kan sebagian orang mungkin ada yang merasa, wah ini aib buat aib saya. Masa saya bagikan ke orang lain. Ada kecenderungan untuk menahan diri tidak bercerita. Nah, ini gimana untuk orang-orang yang seperti ini, Mas? Ya, ini memang soal budaya di bangsa kita, di mana bertemu psikolog, konselor itu tabu, dianggap sakit jiwa, dianggap punya masalah. Ya, padahal itu adalah lumrah manusia itu berbicara dengan temannya, dengan sahabatnya. Makanya first aid ini sebenarnya tidak harus psikolog, bisa dilakukan siapa saja, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa orang dekat, ya. Apalagi para konselor dan psikolog. Yang ini tentu saja menembus ruang dan waktu, bisa kapan saja dimanapun. Karena first aid itu contohnya adalah mendengarkan, kemudian memberi tempat yang aman. Kemudian misalnya first aid itu adalah mempertemukan dengan orang terdekatnya, menghubungkan dengan pihak yang mendatangkan kenyamanan. Itu contoh first aid-nya. Jadi saya melihat saat ini layanan psikologi dan kesehatan mental ini sangat eksklusif. Ya, beberapa daerah seperti di Jogja, saya tahu saya memang ada di setiap puskesmas. Tapi lulusan psikologi juga terbatas. Makanya first aid ini bisa tidak harus psikolog, tapi bisa dilakukan oleh para psikolog yang bisa, para psikolog maksudnya adalah masyarakat yang dilatih untuk memahami tentang teknik-teknik memberikan pertolongan pertama pada psikologi ini. Ini yang dibutuhkan. Jadi ketika akses ke psikolog masih kurang, ke konselor juga masih kurang, bukan karena ketersediaan, tapi mungkin karena merasa malu begitu. So, bercerita atau berkonsultasi dengan teman menjadi salah satu jalan terdekatnya. Nah, ini butuh edukasi, Mas Iqbal. Seseorang ini supaya bisa menjadi pendengar yang baik, supaya bisa dalam tanda kutip ya mengobati temannya atau saudaranya yang sedang mengalami depresi ini, mereka harus gimana ketika mendengarkan cerita dari yang mengalami depresi ini? Ya, yang terpenting adalah empati ya. Artinya ekspresinya juga harus serius. Kemudian sikap tuh gesturnya juga menunjukkan bahwa dia respect. Ya, kemudian juga memberikan umpan balik. Ya, ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita ajarkan. Saya kebetulan juga banyak mengajarkan ini buat para dosen, para guru di sekolah-sekolah. Karena sama seperti di sekolah, guru BK-nya cuma 1 atau 2 orang. Sementara masalahnya ratusan. Maka guru-guru biasa dilatih untuk bagaimana memberikan teknik dasar konseling. Teknik dasar konseling itu apa? Selain gestur, ya, kemudian membangun report, membangun hubungan, kemudian mendengarkan, memberi umpan balik, ya, kemudian akhirnya nanti bisa sampai kepada tahap mengambil kesimpulan. Karena sesungguhnya dalam teori psikologi, setiap manusia itu ketika menghadapi masalah, dia itu sebenarnya sudah punya pilihan. Dia sudah punya solusi dari apa yang dipikirkan. Tetapi dia ragu untuk mengambil keputusan. Dia memerlukan orang lain untuk membimbingnya. Maka para konselor, psikolog, ataupun PFK tadi adalah para relawan tadi, tugasnya membimbing dia untuk memastikan dia memilih apa yang sudah dia pilih. Ya, jadi bukan menceramahi, bukan memberi nasihat seperti ceramah, tetapi dia mensupport. Jadi sama seperti bencana, hari ini misalnya kita dengar di Sumatera Barat lagi ada bencana, banyak orang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, hewan ternak, mereka stres, mereka depresi. Maka yang kita lakukan adalah membawa dia ke tempat yang tenang, memberi, kalau bajunya sudah berhari-hari tidak diganti, kalau dia lapar kita kasih makan,
Kalau dia haus kita kasih minum, lalu kita mempertemukan dengan keluarga terdekatnya. Itu PFA. Kemudian kita dengarkanlah apa keluhannya. Saya tidak rela, saya bertahun-tahun memelihara hewan ternak saya, rumah saya ini saya mau tinggal di mana. Tugas kita adalah mensupportnya. Untuk itu sama seperti apa yang dialami orang-orang yang bunuh diri. Mereka sebenarnya memerlukan empati. Tapi memang di era digital, ini memang efeknya adalah banyak masyarakat sekarang itu individualis. Withdrawal, menarik diri, kepribadian yang menarik diri dari lingkungan. Ya, akhirnya mereka ketika menghadapi masalah, mereka nggak punya teman, nggak punya sahabat. Ya, apalagi saya yang prihatinkan hari ini, ya kemarin itu adalah sekeluarga, seorang ayah mengajak istrinya, anaknya untuk bunuh diri. Ini tentu saja saya tidak bisa mengambil kesimpulan, mengeneralisasi semua kejadian seperti teori, tetapi ini perlu didalami oleh pihak kepolisian, apakah ada erat dengan soal keyakinan, apakah ada erat kaitannya dengan ekonomi, tekanan, atau ada erat kaitannya dengan tontonan ataupun inspirasi-inspirasi yang diperoleh dari media sosial. Ini perlu kita dalami bersama dan menjadi ibroh, ya, menjadi inspirasi bagi kita untuk agar tidak terulang lagi. Saya kira pemerintah leading sector. Oke, baik. Nah, Mas Iqbal tadi Mas Iqbal sempat ngomong di awal bahwa berbagai jenis kejadian yang ini berpotensi menyebabkan depresi, misalkan putus pacar, putus asmara begitu ya, kemudian masalah di pekerjaan dengan atasan, masalah di keluarga. Pertanyaan saya begini, kalau depresi masing-masing ini tidak diselesaikan satu persatu, yang ada malah menumpuk depresi satu dengan yang lain, ini apakah berarti semakin memperparah sehingga mental health dari seseorang itu bisa semakin parah juga? Ya, saya kira ini juga erat kaitannya dengan daya juang atau resilience seseorang, ya. Jadi setiap orang punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Saya, Mas Reno punya masalah, tetapi ada orang yang bisa menyelesaikannya dengan baik, ada orang yang tidak tahu cara menyelesaikannya. Dan itu semua berpulang kepada soft skill mereka, kemampuan mereka berkomunikasi, beradaptasi, ya. Sama seperti beberapa kasus misalnya anak-anak yang baru kuliah di luar negeri misalnya, dia depresi karena tidak mampu beradaptasi. Itu bagi kita yang biasa bergaul, nganggap, ih kok begitu banget sih, cuman nggak bisa gaul doang mau bunuh diri gitu ya. Tetapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang berat. Karena lagi-lagi value, ya nilai, harga diri, self-worth itu bagi mereka penting. Jadi kita harus berempati, sebenarnya tidak bisa mengeneralisasi mereka harus kuat, tetapi tadi, yang kita perlukan adalah bagaimana masyarakat kita saat ini harus memahami tentang siapa kita sebenarnya, untuk apa kita ciptakan, bagaimana kehidupan setelah kematian. Karena saya baru pulang dari Tokyo beberapa bulan lalu, beberapa teman di sana menceritakan bahwa bunuh diri di Jepang yang sudah menjadi culture tentang keyakinan, ada hubungannya katanya dari teman saya. Lalu karena bunuh dirinya itu sering mengganggu ketertiban umum, misalnya di rel kereta api, akhirnya sampai pemerintah di sana menyediakan tempat khusus di hutan khusus bagi mereka-mereka yang ingin bunuh diri, sampai seperti itu. Karena ini soal value, ini soal keyakinan, ya. Dan saya menemukan beberapa kasus, bahkan dalam klien-klien kami di rumah konseling, itu juga ada yang terinspirasi bunuh diri akibat tontonan tadi. Karena tontonan-tontonan di negara yang mereka tonton adalah film-film di negara yang mereka bila gagal, mereka malu dan bunuh diri. Ini juga ada faktor asimilasi budaya dari tontonan, dari media sosial. Itu contoh saja, walaupun nggak bisa dijelaskan. Demikian. Nah, tadi Mas Iqbal bilang bahwa pemerintah adalah leading sector dalam hal ini. Pertanyaan saya begini, bagaimana pemerintah sebagai leading sector menjadikan akses konsultasi terkait dengan mental health ini tidak lagi menjadi hal yang eksklusif, yang mahal begitu? Pemerintah harus apa? Ya, saya kira di era digital hotline 24 jam ini harus. Saya lama juga tinggal di luar negeri, itu cukup efektif mencegah terjadinya bunuh diri. Layanan hotline 24 jam dimanapun siapapun boleh mengakses, saya kira nggak terlalu mahal lah, dan ini bisa dilakukan oleh lembaga profesional, bisa bekerja. Saya rumah konseling saya juga sudah beberapa kali mendapatkan kontrak layanan bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk karyawan-karyawan mereka dan swasta juga, dan ini harus dilakukan oleh pemerintah secara umum. Dengan tadi menyiapkan para konselor, menyiapkan para psikolog, ya, termasuk di perusahaan-perusahaan.
Dan jangan lupa juga edukasi tentang kesehatan mental. Maka di sekolah-sekolah para guru ini harus dari awal mengedukasi tentang mencegah terjadinya bunuh diri. Termasuk yang paling mengerikan sekarang adalah self harm. Self harm ini mereka menyayat-nyayat tangannya, ya, melukai dirinya akibat mereka tidak mampu menyelesaikan masalah. Jadi saya menduga kasus-kasus seperti ini akan ada banyak tapi tidak terungkap, termasuk juga berhubungan dengan kesehatan fisik. Ada juga orang yang mau bunuh diri gara-gara mereka stres, apatis terhadap penyakit yang mereka alami. Itu juga ada. Tapi menarik juga, ada juga beberapa kasus di daerah-daerah seorang anak bunuh diri gara-gara tidak dibelikan HP, tidak dibelikan motor. Itu juga ada. Jadi ini soal keharmonisan, kehangatan, itu cukup penting. Oke, baik. Mas Iqbal terakhir, karena tadi ada satu kata yang tadi, satu variabel tadi dikata Mas Iqbal, edukasi. Nah sekarang ayo kita gunakan forum ini, Mas Iqbal, sebagai kita mengedukasi masyarakat sekalian bahwa jika memang mengalami depresi atau tekanan permasalahan tertentu, the solution is not a suicide. Solusinya bukan bunuh diri. Apa yang menjadi himbauan dari Mas Iqbal terakhir? Silakan Mas. Ya, kepada masyarakat Indonesia, tugas manusia itu di dunia ini ada 4. Berdoa, terus belajar, berbuat baik, bantu orang sebanyak-banyaknya, dan berusaha. Kalau itu sudah kita lakukan, lalu keinginan kita tidak tercapai, itu bukan lagi urusan kita. Itu adalah wewenangnya Tuhan. Makanya di sini, keyakinan kita akan adanya Tuhan, keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian, keyakinan ada surga dan neraka, itu bisa membantu mencegah kita untuk bunuh diri. Jadi pemahaman agama ini penting, apalagi di bulan Ramadan ini, marilah kita memahami agama masing-masing, memperkuat khususnya umat Islam ya, mendalami, karena sesungguhnya kalau orang yakin bahwa ada Tuhan di sampingnya, maka dia tidak akan takut dengan berbagai masalah. Karena sesungguhnya setiap masalah itu ada solusi. Yang kedua, berlapang dadalah bahwa setiap hidup pasti ada masalah. Tidak ada ya manusia yang tidak punya masalah. Untuk itu jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena sesungguhnya apa yang ditampilkan orang di media sosial itu belum tentu lebih baik dari kita. Dan yang terakhir adalah agar kita sehat secara mental, berpikirlah positif. Bergaullah di masyarakat, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Aktif di dunia sosial, bukan hanya di ruang maya, tapi di dunia nyata. Dan rajin-rajinlah kita bercerita, bersilaturahim. Insya Allah kita semua akan sehat, termasuk juga rajin-rajin juga kita menikmati keindahan alam ini. Insya Allah kita akan bahagia. Demikian. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Muhammad Iqbal, selaku psikolog dari Rumah Konseling, sudah memberikan edukasi dan juga informasi terkait dengan mental health atau kesehatan mental. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Makasih, Mas Muhammad Iqbal PSI sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, demikianlah sidang viral untuk kali ini. Kita jumpa di episode berikutnya. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.